Pernikahan Elmer dan Susan diadakan. Mereka nampak bahagia. Begitu juga dengan para tamu undangan. Kedua mempelai lalu terlihat berdansa di tengah para tamu. Semua berdiri satu persatu, memberikan berkat dan restu. Mulai dari orang tua Elmer, ayah dan adik Susan, teman-teman kedua mempelai. Dengan pernikahan ini, semua berharap momongan hadir dalam waktu yang cepat. Itu akan menambah kebahagiaan pengantin dan keluarga. Dan pada malam harinya, kedua mempelai berusaha mewujudkan semua harapan dan doa para keluarga dan tamu untuk segera memiliki keturunan. Elmer kembali ke aktivitas hariannya, yaitu menjadi nelayan. Hari itu dia sangat beruntung karena hasil tangkapannya melimpah. Mungkin itu salah satu bentuk berkah pengantin baru. Ibu Elmer senang anaknya pulang dengan banyak ikan. Dia lalu segera menjual ikan-ikan itu ke pasar. Sementara Susan yang sudah hamil besar masih bisa bekerja dengan baik. Atasannya meminta Susan untuk mempersiapkan kehamilan dan kelahiran bayi pertamanya. Olehnya itu dia diminta untuk segera cuti dari pekerjaannya. Tentu saja Susan bahagia dengan semua perhatian yang dia dapatkan dari semua orang. Hari yang ditunggu tiba. Susan kini melahirkan seorang putra yang tampan. Elmer dan Susan sangat bahagia dengan kelahiran putra mereka. Begitu pula dengan seluruh anggota keluarga yang lain. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar. Naman ang puto to eh. Uy, mga molestya ng baby. Teka nga, Elmer, Susan, ano ba talagang palayaw niyo itong apo ko? Junjun ba o... Bayi kecil itu tak bernafas. Semua panik mendengar dukun beranak berkata bayinya pucat. Elmer segera membawa bayinya ke rumah sakit. Susan pun sangat sedih dan tak berdaya melihat bayi yang baru dilahirkannya tidak bisa bernafas. Bayi kecil itu meninggal. Beberapa bulan berlalu. Susan, Elmer, dan ibu dukun mengunjungi kantor wali kota untuk membuat surat kelahiran sekaligus surat kematian untuk bayi mereka. Saat itu Susan terlihat sangat terpukul dengan musibah yang dia alami. Hari-hari Susan lalui dengan kesedihan. Ayah, adik, dan Elmer berusaha menghiburnya. Namun hati ibu mana yang tidak terluka dan sakit jika harus kehilangan bayi yang baru dilahirkannya. Elmer meminta mertua dan iparnya untuk pulang saja. Dia juga meyakinkan keduanya kalau dia akan menjaga Susan dengan baik. Dengan terpaksa keduanya pulang dan mempercayakan Susan yang sedang rapuh pada Elmer suaminya. Meski dalam keadaan sedih, hidup harus terus berjalan. Elmer awalnya ingin pergi bekerja, namun dia masih tidak bisa meninggalkan Susan. Olehnya itu dia pamit pada mertuanya untuk tidak ikut melaut dan akan menjaga Susan saja. Sang mertua mengerti perasaan Elmer. Dia pun mengizinkan Elmer untuk tidak bekerja hari itu. Dengan senang hati Elmer pulang untuk menjaga Susan. Ayah Susan pun segera berangkat melaut. Sementara di rumah, ibu Elmer tengah menyiapkan sarapan kesukaan Susan, yaitu bubur dan ikan asin. Seluruh keluarga memang sedih melihat kondisi Susan yang belum bisa menerima kenyataan. Sementara itu, Elmer menanyakan tentang tabungannya yang disimpan ibunya di koperasi, karena dia harus mengambilnya dan membayar cicilan perahu. Sang ibu berjanji akan ke koperasi di hari esok. Setelah itu Elmer membawa sarapan yang sudah terhidangkan untuk Susan. Okay po, Nay. Salamat po, Nay. Dengan lembut Elmer membangunkan istrinya. Dia meminta Susan untuk makan, karena itu adalah makanan kesukaannya. Dengan senyum yang manis Susan bangun, lalu mencoba untuk makan. Dengan lahap dia makan bubur dan ikan asin buatan mertuanya. Saat itu Susan bertanya pada Elmer, apakah Elmer pernah bersama wanita lain? Dengan tegas Elmer berkata tidak pernah.
Susan juga berkata tak masalah jika pernah bersama wanita lain, asal itu sebelum mereka menikah. Namun jika sekarang, Susan tidak bisa terima. Susan mengancam akan memotong buah Elmer. Itu membuat mereka tertawa bahagia. Setidaknya itu membuat Susan lupa dengan kematian bayinya. Sweet naman ang mahal ko. Lasang champorado. Diyan pa yata yung nanay mo sa kusina. Ang bilin sa akin ni nanay. Setelah itu, Elmer meminta Susan untuk mandi agar istrinya bisa merasa segar dan senang. Namun Susan menolak. Elmer berjanji jika Susan mau mandi, Elmer yang akan memandikannya. Dengan senang hati Susan mau menerima tawaran Elmer yang sangat memanjakannya itu. Setelah mandi, Susan merasa segar. Namun Elmer terus menggodanya. Elmer malah meminta jatah pada Susan. Namun Susan yang belum sepenuhnya pulih hanya meminta Elmer untuk mengecup kue pukisnya saja, tanpa tambahan topping apa-apa. Elmer nampak setuju dan memulai aksinya. Man. Kini Susan kembali seperti biasa. Semangatnya untuk hidup sudah kembali. Dia sudah mau makan. Elmer benar-benar adalah suami terbaik yang selalu ada di sisi Susan. Dari perilaku yang Elmer lakukan pada Susan terlihat jelas Elmer sangat mencintai Susan. Begitu juga sebaliknya. At kumanta, haharanay kita kahit tanghaling tapat. Gusto mo ba talaga akong magpasaya? Ang kumantot! At least, dali. Di hari yang lain, Elmer mengunjungi orang tuanya. Selain itu dia juga ingin bertanya tentang uangnya yang ada di koperasi. Ibunya berkata besok akan ke koperasi dan meminta Elmer untuk ikut bersamanya. Setelah itu Elmer pamit pulang. Tak lupa sang ibu menitipkan makanan untuk menantunya. Dengan senang hati Elmer pulang ke rumah. Namun saat di rumah dia melihat istrinya tengah bersedih. Dia buru-buru menghibur istrinya. Dengan sentuhan lembut Elmer menciumi Susan yang hanyut lagi dalam kesedihan. Susan mengingat lagi kematian putranya. Melihat istrinya sedih, Elmer juga terlihat sedih. Dia lalu memeluk Susan dan memastikan pada Susan semua akan baik-baik saja. Inihingi na kita ng tawad sa anak mo. Hal, makinig ka. Walang... Saat sarapan pagi, Susan yang sudah merasa baikan mencoba menggoda Elmer dengan sikap manja dan menggodanya. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Diba? Hindi mo ko tinantanan. Nagreklamo ba ako? Sasawa sa'yo. Itaga mo yan sa bato. Elmer mengajak Susan ke tepi pantai. Saat mereka sedang ngobrol, adik Susan datang. Dia membawa apel dan mereka dengan bahagia makan buah bersama. Susan kembali bekerja. Teman-teman kantornya menyambut dengan sukacita. Susan merasa bahagia bisa kembali beraktivitas. Nang, thank you at nagawa niyo po ng paraan. Anything nandito lang kami. Namun Elmer merasa sedih karena hari itu tangkapan ikannya kurang. Pesanan tak bisa tertutup. Hanya ikan-ikan kecil yang dia dapat. Ibunya nampak kecewa karena dia kadung janji dengan langganannya. Parte niyo pagbenta sa palengke. O, ito yung isda! Karena sangat butuh uang, Elmer dan ibunya akhirnya mengunjungi koperasi ingin mengambil uang tabungannya. Namun resepsionis koperasi berkata, pemilik sedang keluar kota dan tak bisa dihubungi. Karyawan lain juga sudah resign karena belum digaji selama 3 bulan. Mendengar itu emosi Elmer tersundut. Dia marah-marah pada si resepsionis. Namun si ibu hanya bisa meminta maaf. Dia pun lantas jujur kalau mungkin saja bosnya kabur membawa uang nasabah, termasuk uang Elmer.
Elmer yang tak bisa menahan marah hampir menyerang si resepsionis. Security koperasi datang dan menenangkannya. Namun Elmer yang kadung emosi malah menyerang Pak Satpam. Sontak pria berseragam itu mengeluarkan senjatanya. Itu membuat ibu Elmer syok. Wanita tua itu pingsan. Elmer segera membawa ibunya ke rumah sakit. Saat Susan pulang, dia mendapati suaminya dalam keadaan sedih dan rapuh. Susan lalu bertanya ada apa. Elmer menceritakan semua yang terjadi hari itu dengan isak tangis yang tak bisa dia bendung. Merasa kasihan dengan suaminya yang sudah kehilangan uang ratusan juta, ditambah lagi ibunya harus dirawat di rumah sakit akibat dia yang tak bisa menahan emosi. Binunod yung baril niya! Paputok? Ha? Mag-alala, kasi siya. Dasal natin. Ha? Halika na. Dahan-dahan ka lang. Susan berusaha menghibur Elmer dengan membuat suaminya melayang dan rileks. Susan melakukan itu sebagai bentuk balas budinya karena Elmer dulu selalu ada di sampingnya saat dia benar-benar terjatuh. Sebelum berangkat bekerja, Susan masih sempat melayani suaminya dengan baik. Syukurlah pagi itu Elmer sudah kelihatan baik dan segar. Dia juga sudah bisa makan apa yang Susan sediakan. Para sa ang over mo. Okay lang yun. Kailangan ko rin naman relevan si tatay. Alam ko na. Setelah sarapan, Susan pamit kerja. Kebetulan juga saat itu teman Elmer si Dindo datang berkunjung. Susan bisa tenang berangkat kerja karena Elmer ada yang menemani. Elmer meminta tolong pada Dindo untuk menagih orang-orang yang berhutang padanya karena saat ini dia benar-benar butuh uang untuk biaya rumah sakit sang ibu. Dindo bersedia membantu Elmer. Pwede ako magbantu. Paano ang gastusin? Dindo lalu memulai dengan menagih Flor, cewek incarannya yang juga punya utang pada Elmer. Saat ditagih, Flor belum punya uang, namun dia berkata akan menemui Elmer langsung dan meminta waktu untuk melunasi hutangnya. Dindo tak masalah. Setelah itu dia pamit pulang. Dindo menahan perasaannya saat itu pada Flor yang nampak mempesona di hadapannya. Terlihat dari wajah Flor, dia nampak kecewa dengan sikap dingin Dindo. Wala akong ibang masahan. Oo, naiintindihan ko. May kanya-kanya tayong dinadala. Ayun nga yung gusto ko eh. Yung kumausap kay Elmer. Sige, maliligo pa ako. Sige Flor. Di tempat yang lain, Elmer berpapasan dengan ibu baptisnya. Di sana dia menceritakan semua masalah yang tengah menimpanya. Ibu baptisnya juga terkena tipu oleh koperasi itu. Namun untuk menuntut ke pihak berwajib mereka kurang bukti. Dia hanya meminta Elmer bersabar dan tenang. Dia juga memberikan sedikit uang untuk membantu Elmer membayar rumah sakit. Elmer menerimanya dengan rasa syukur. Dia juga meminta tolong pada ibu baptisnya untuk menjual jam tangan miliknya. Di rumah sakit, Elmer dimaki oleh ayahnya. Menurut si ayah, ibu koma karena dia yang tak bisa menahan emosi di koperasi. Elmer berusaha menjelaskan apa yang terjadi, namun ayah tak mau terima. Dia malah keluar dari kamar perawatan istrinya. Saat Elmer menunggu ibunya, Flor datang berkunjung. Flor adalah anak baptis dari ibu Elmer. Itulah mengapa dia turut sedih atas apa yang terjadi pada ibu Elmer. Di sana Flor juga bercerita tentang kedatangan Dindo untuk menagih hutang. Elmer dengan santai berkata tak usah bersedih jika belum bisa mengembalikan uangnya. Tatanghalian na kasi. Kita pa kami ni Su. Setelah dari rumah sakit, Elmer mengunjungi Susan di kantor. Mereka juga makan siang bersama. Di sana Susan meminta Elmer untuk menggodanya. Karena malu dengan rekan kerja Susan, Elmer lalu melakukannya di bawah meja, menggunakan kaki.
Susan terlihat sangat menikmatinya. Namun itu tidak lama karena bos Susan menelpon ingin bertemu. Susan dan Elmer terpaksa menghentikan senang-senang mereka dan berdua menemui bos Susan. Di sana ibu bos membawa Susan dan Elmer menemui wakil wali kota. Niatnya untuk meminta bantuan berupa pinjaman. Namun Pak Wakil tertarik pada Susan. Dia lantas berjanji akan membantu Susan menyelesaikan masalahnya. Namun Elmer sangat marah pada Pak Wakil dengan apa yang dia lihat. Sakay nanay niya na makamedyo hostisya. Setelah selesai di kantor Susan, Elmer kembali menjaga ibunya. Di sana Abi adik Susan datang menjenguk. Elmer berterima kasih atas kedatangan Abi. Gadis itu bertanya, apakah kakaknya akan datang? Elmer berkata tidak, karena dia meminta Susan langsung pulang dan beristirahat. Mendengar kakaknya tidak datang, Abi terlihat merayu kakak iparnya. Dia menggunakan apel untuk menggoda Elmer. Melihat adik iparnya bertingkah aneh, Elmer hanya tertawa tanpa merespon. Sementara di rumah, Elmer menuduh Susan ada main dengan Pak Wakil. Karena Susan dapat bantuan secepat itu dari Pak Tua itu. Tentulah Susan marah pada Elmer yang menuduhnya. Elmer meminta maaf dengan caranya. Susan dengan pasrah menerima maaf Elmer. Beberapa hari kemudian, ibu Elmer sudah pulang ke rumah. Flor dan ayah yang menemaninya. Si ayah meminta Flor untuk memberitahu Elmer untuk datang melihat ibunya. Di tempat lain, Elmer menagih hutang pada teman-temannya. Salah satu temannya tidak terima ditagih dan langsung memukulinya. Terjadi perkelahian antara mereka. Untung saja Flor datang dan melerai semuanya. Setelah itu, Flor membawa Elmer ke rumahnya untuk mengobati luka. Saat membalut luka, Elmer terbawa suasana dan mencicipi kue pukis Flor. Mereka sama-sama menikmati momen itu tanpa ada paksaan dan rasa bersalah pada Susan. Di rumah, Susan yang baru saja pulang kerja melihat suaminya tengah tertidur. Saat menciumi Elmer, Susan merasa Elmer telah mengkhianatinya. Dia lalu membangunkan Elmer dan memukuli suaminya itu. Keesokan harinya, Susan mengundurkan diri dari kantor dengan alasan akan mengawasi gerak-gerik suaminya. Setelah resign, Susan datang ke rumah ayahnya. Di sana dia menghajar Abi tanpa berkata apa-apa. Dia menuduh Abi telah berselingkuh dengan Elmer. Setelah mengancam adiknya untuk tidak lagi mendekati suaminya, Susan lalu pulang dengan perasaan marah. Hindi ka natularan ng iba! Tama na yan! Sementara Elmer harus kehilangan kapalnya karena tak mampu membayar cicilan. Elmer benar-benar hancur. Hindi pwede yung iniisip mo, Elmer. Lalo na't walang katibayan na pinautang mo sila. Apalagi saat Dindo sahabatnya marah padanya karena Elmer tega mengkhianatinya dan Susan dengan bermain bersama Flor. Dindo kecewa lalu meninggalkan Elmer. Ha? Sino? Si Flor.
Elmer sangat frustasi. Susan pun larut dalam kesedihan yang dialami Elmer. Kini mereka berdua pengangguran. Mereka menghabiskan waktu dengan mengurung diri di dalam rumah. Mereka tak menghiraukan siapapun yang mengetuk pintu. Mereka berdua sudah kehabisan akal. Yang mereka lakukan adalah mencoba bersenang-senang dalam penderitaan. Bahkan mereka berdua tak merasa sakit meski mereka saling menyakiti. Handa kami makinig sa'yo. Ate, mahal na mahal ka namin. Ate, Elmer! Nanggaling nga pala ako kanina sa punto ni Jack. Hintay nga namin kayo mag-asawa sa sementeryo eh. Tagal na mag-asawa hindi lumalabas sa bahay ah. baka nga. Kasi hindi lumalabas, hindi kumakain. Suatu hari mereka mengingat putra mereka. Entah apa yang ada di dalam benak keduanya. Saat subuh, Elmer dan Susan ke pantai. Di sana mereka terlihat mengangkat jangkar lalu mereka pergi ke tengah laut. Di sana tanpa sadar mereka melakukan hal yang tak masuk akal. Mereka saling melukai satu sama lain. Bahkan mereka sama-sama saling mencekik hingga mereka berdua menghembuskan nafas terakhir.